Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita telah tiba di hari yang keempat di bulan Mei tahun 2021. Dan renungan kita untuk hari ini dengan judul Ia Sangat Rajin. Ia Sangat Rajin. Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Hidup Kristus mendemonstrasikan kepada semua orang muda bahwa suatu hidup yang rajin dan taat adalah menguntungkan untuk pembentukan tabiat moral yang baik. Prinsip yang teguh, kekuatan, tujuan, pengetahuan yang sehat, dan pencapaian rohani yang tinggi. Kebanyakan orang muda dewasa ini memeliharakan suatu kesukaan kepada permainan yang merangsang, yang sebenarnya tidak baik untuk pencapaian yang tinggi dalam pembinaan mental dan untuk kekuatan jasmani. Pikiran tidak dipelihara dalam suatu keadaan yang tenang dan sehat untuk berpikir, melainkan kebanyakan waktu selalu di bawah rangsangan. Pendeknya, dimampukan dengan permainan hiburan yang diidam-idamkan yang membuatnya tidak dapat digunakan sebaik-baiknya berpikir atau belajar. Orang muda yang tidak menyukai penghormatan terhadap orang tua mereka dan kesukaan untuk membuat mereka berguna tidak dapat menggemari kesenangan yang sesungguhnya. Kesukaan kepada permainan yang sia-sia mengurangi kualitas pikiran dan melemahkan moral, sehingga banyak orang muda mempunyai hanya sedikit pengendalian diri dan prinsip yang teguh. Dalam hidupnya yang rajin, tidak ada saat-saat kemalasan untuk mengundang pencobaan. Tidak ada jam-jam yang tanpa tujuan membuka jalan untuk pergaulan yang merusakkan. Sedapat mungkin, ia menutup pintu kepada penggoda, baik keuntungan maupun kesenangan, pujian atau celaan. Tidak dapat membujuk dia untuk menyetujui suatu tindakan yang salah. Ia tidak mau bercacat, meskipun saat memegang alat-alat, ia adalah seorang pekerja yang sempurna. Sebagaimana ia sempurna dalam tabiat, oleh teladannya sendiri ia mengajarkan bahwa wajiblah kita rajin, agar pekerjaan kita dilaksanakan dengan tepat dan seksama, dan agar pekerjaan yang demikian itu terhormat. Latihan yang mengajar tangan supaya berguna dan mendidik orang muda supaya memikul bagian mereka dalam beban hidup, memberikan kekuatan jasmani, dan memperkembang segala kemampuan. Allah menetapkan pekerjaan itu sebagai suatu berkat, dan hanya pekerja yang rajin mendapat kemuliaan dan kesukaan hidup yang benar. Jadi saudara-saudaraku, ini merupakan bagian penting, ini untuk orang-orang muda, tetapi ini juga untuk kita orang tua. Kenapa banyak orang tua yang malas, yang tidak suka untuk bekerja? Atau kalau dia sudah bekerja, pekerjaannya itu amburadul, tidak teratur, tidak termanajemen dengan baik. Mengapa? Orang tua yang begini adalah orang tua yang tadinya tidak suka bekerja. Mereka cuma suka malas-malasan. Apa kata Raja Salomo? Amsal 6 ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Salomo juga dalam pengkhotbah berkata, apa yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena di bagian B ayat itu katakan, kalau kita sudah ada di dunia orang mati, kita tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Dalam konteks pelajaran hari ini, Yohanes 9 ayat 4, bahwa perlu kita bekerja sama seperti Yesus. Datang ke dunia ini, dia menunjukkan sifat rajin, sifat yang suka bekerja. Oleh karena dia diutus untuk melaksanakan tugas pekerjaannya di atas dunia ini. Dan dengan demikian pula kepada kita. Kalau kita melaksanakan tugas-tugas setiap hari, ingatlah bahwa kita perlu melakukan tugas-tugas itu. Bukan untuk kebaikan siapa-siapa, bukan untuk kebaikan orang yang kita lakukan pekerjaan itu, tetapi juga untuk kebaikan kepada diri kita. Anak-anak muda sekarang lebih suka permainan-permainan yang merangsang, permainan-permainan yang
melemahkan dirinya sendiri. Merangsang melemahkan diri, apa maksudnya? Coba perhatikan sekarang, anak-anak muda lebih suka bermain gadget, bermain game di handphone. Dan ketika mereka bermain game di handphone, mereka tidak berolahraga. Mereka hanya seperti nafsu yang akan muncul untuk mengalahkan musuh. Jadi mengalahkan musuh, kemudian menembak musuh, memukul musuh. Dan sifat ini akan merangsang anak itu akan menjadi seorang yang predator, akan menjadi seorang yang membunuh di kemudian waktu. Ingatlah, anak-anak kita lebih baik diajar untuk bagaimana berkebun, bagaimana bertanam bunga, bagaimana mereka dilatih untuk melihat halaman mereka, atau kalau di dalam rumah mereka mengepel lantai, membersihkan jendela, dan lain sebagainya. Inilah yang patut dilatih kepada anak-anak kita. Sejak kecil saya punya pengalaman bahwa orang tua saya selalu mengajarkan saya hal-hal yang sederhana yang ada di lingkungan saya. Sehingga hingga hari ini saya masih memiliki semangat terus untuk bekerja, untuk melakukan tugas tanggung jawab itu dengan detail. Sehingga pekerjaan itu tuntas, saya sukacita oleh karena selesai tugas saya. Panggilan kepada orang tua hari ini, mari rajin. Kepada anak-anak muda juga, mari untuk rajin melakukan tugas tanggung jawab yang kita hendak lakukan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran yang indah pada hari ini. Biarlah dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian saudara renungan kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada renungan kita besok. Shalom.